Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu untuk kalian semua ya. Selamat datang di Rexview Channel bersama saya Mbah Rekso. Rexview Channel ini akan khusus untuk membahas alur atau plot film yang dibuat berdasarkan kisah nyata, baik itu film drama, film action, film perang, maupun film-film biopic. Nah, selain membahas alur atau plot film tersebut, di sesi terakhir saya juga akan mengulas tentang film tersebut dan beberapa fun facts di dalam film tersebut. Nah, untuk kali ini saya akan membahas film berjudul Lone Survivor. Film ini disutradarai oleh Peter Berg dan dibintangi oleh beberapa aktor terkenal, di antaranya Mark Wahlberg, Tyler Kitsch, Ben Foster, Emil Hirsch, dan Eric Bana. Film ini dirilis pada akhir tahun 2013 dan didistribusikan oleh Universal Pictures. Lone Survivor merupakan sebuah film action yang diadaptasi dari buku dengan judul yang sama, berdasarkan pengalaman Marcus Luttrell bersama para anggota Navy SEALs Tim 10 di dalam misi usaha penangkapan Ahmad Shah, salah satu pimpinan milisi anti-koalisi di distrik Pak, Provinsi Kunar, Afghanistan pada medio 2005. Nah, tanpa berletoy-letoy, ayo kita langsung menuju alur cerita. Tapi jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Di awal film kita diperlihatkan sebuah video dokumenter tentang pelatihan calon prajurit Navy SEALs. Di dalam seleksi tersebut, calon prajurit ditempa hingga titik batas mereka sebagai seorang manusia baik secara fisik maupun mental. Hingga tidak mengherankan, banyak dari mereka yang menyerah di tengah jalan. Dan bagi yang bermental kuat serta memiliki fisik yang luar biasa, kemudian lulus menjadi seorang Navy SEALs merupakan suatu kebanggaan bagi mereka. Kemudian kita diperlihatkan seorang prajurit yang terlihat terluka sangat parah dan dalam kondisi kritis sedang distabilkan di dalam helikopter Black Hawk yang terbang rendah dan akan membawanya ke pangkalan udara terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Adegan kemudian berpindah mundur ke 3 hari sebelumnya. Terlihat suasana pagi hari di dalam sebuah pangkalan udara yang terletak di Bagram, Afghanistan. Suasana tampak hening, lalu seseorang terbangun, memandangi sebuah laptop dan tampak sedang chat secara daring. Lalu dia keluar dan menghampiri kamar temannya dan bertanya perihal mahar pernikahan. Mereka berdua adalah Letnan Mike Murphy dan Petty Officer Second Class Marcus Luttrell. Setelah dari barak Marcus, Murphy membangunkan seorang temannya yang lain bernama Daniel Dietz dan mengajaknya beradu lari di sekitar pangkalan. Lalu kita juga bisa melihat prajurit lain terbangun dan tampak berkirim pesan secara daring dengan istrinya. Orang tersebut adalah Petty Officer Second Class Matthew Axelson. Setelah itu, terlihat beberapa prajurit berkumpul di kafeteria dan sarapan sambil ngobrol-ngobrol santai. Kemudian muncul seseorang dan menyampaikan bahwa operasi Red Wings akan dimulai pukul 6 sore dan pembahasan taktis atau PLO akan dilaksanakan 1 jam kemudian. Orang tersebut adalah Lieutenant Commander Eric Christensen. Di dalam PLO tersebut, para prajurit tengah membahas strategi untuk menangkap dan atau membunuh Ahmad Shah, seorang senior Taliban dan kaki tangannya yang bernama Tarak, yang dikenal kejam dan tidak segan-segan untuk mengeksekusi langsung musuh ataupun warga lokal yang dicap sebagai pengkhianat. Ahmad Shah menjadi target karena bertanggung jawab atas gugurnya beberapa marinir Amerika Serikat di dalam pertempuran di timur Afghanistan beberapa minggu yang lalu. Kembali ke PLO yang sedang membahas strategi serta membagi tugas-tugas mereka dan memperkirakan akan beberapa hal buruk yang bisa saja terjadi, di mana salah satunya adalah masalah komunikasi, mengingat begitu buruknya medan tersebut. Kemudian disepakati untuk fase 1, tim akan mengirimkan 4 orang sebagai tim pengintai. Mereka adalah Mike Murphy sebagai leader, Axelson sebagai penunjuk jalan, Daniel Dietz sebagai komunikasi, dan Marcus Luttrell sebagai medis. Kemudian Lieutenant Commander Eric Christensen menjelaskan teknis penerjunan pasukan dan menyampaikan bahwa rencana perkenalan prajurit baru akan dimajukan pukul 2 siang. Kemudian di scene berikutnya kita diperlihatkan perkenalan prajurit baru tersebut dan juga bagaimana para prajurit SEALs mempersiapkan diri untuk operasi Red Wings. Pukul 18.00 atau 6 sore 27 Juni 2005 tim pun berangkat. Dengan 2 helikopter Chinook dan 2 helikopter Apache, mereka menurunkan tim Letnan Murphy di antara Gunung Saut-Talausar dan Gati-Kalsar. Sedangkan sisa tim yang lain pergi ke JPET, kependekannya Jalalabad ya JPET ini, yang merupakan pangkalan operasi garda terdepan dan menempatkan QRF atau Quick Reaction Force di sana. Perjalanan tim Murphy berjalan lancar, komunikasi di titik Budweiser, Miller, dan Corona juga cukup bagus. Kecuali di titik terakhir, yaitu titik Heineken, komunikasi agak tersendat. Kemudian segera setelah mencapai titik Skill Smart Liquor atau pos pemantauan 1, tim segera menghubungi markas. Meskipun transmisi sempat bermasalah, tapi akhirnya Danny berhasil menghubungi markas. Kemudian di markas, Lieutenant Commander Eric Christensen memerintahkan tim 1 kembali ke Bagram dan tim 2 standby di JPET dan bersiap untuk fase kedua. Murphy lalu memutuskan untuk mencari spot yang lebih baik sebagai tempat pengamatan karena di pos tersebut dia tidak bisa melihat separuh desa yang lain.
Nah, kemudian setelah tiba di pos baru, Murphy menyuruh Danny untuk menghubungi markas dan memberitahukan update terbaru posisi mereka. Lalu tim mulai mengawasi keadaan sebuah desa, melihat ada beberapa orang milisi dengan jumlah lebih dari 10 orang, dan lalu menemukan Ahmad Syah. Murphy kembali memerintahkan Danny untuk menghubungi markas. Namun setelah semalaman mereka menyusuri gunung dan hutan, mereka pun kelelahan, hingga memutuskan untuk beristirahat sebentar. Murphy kemudian menyuruh Danny untuk bertugas berjaga. Tidak beberapa lama kemudian, mereka dikejutkan ketika ada beberapa ekor kambing mendekat dan tampak pula 3 orang penggembalanya. Kemudian secara tidak sengaja salah satu dari mereka menginjak kaki Markus. Mau tidak mau, tim segera menawan para penggembala tersebut. Mereka menggeledah dan menemukan walkie-talkie di salah satu penggembala. Murphy lalu mencoba menghubungi markas, namun komunikasi masih bermasalah, bahkan telepon satelit pun tidak bisa diandalkan. Hal ini terjadi ketika Murphy melapor dan memberitahu kejadian tersebut. Telepon justru tiba-tiba mati saat akan diterima oleh Letnan Komandan Eric. Karena kegagalan transmisi tersebut, tim Murphy tampak bingung terhadap para tawanan, dan mereka tampak berdebat sendiri. Hingga akhirnya Murphy berdasarkan Rules of Engagement memutuskan untuk melepaskan mereka dengan resiko Ahmad Syah kabur atau mereka akan diburu oleh para milisi dan dapat ditemukan kurang dari 1 jam. Murphy lalu memerintahkan timnya pergi ke puncak dan mencoba komunikasi kembali. Saat itu pula Letnan Komandan Eric menyadari jika anggota tim Murphy telah melewatkan 2 jendela komunikasi, dan ini cukup mengkhawatirkan. Lanjut, tim Murphy yang sedang berusaha naik-naik ke puncak gunung dan secara tidak sengaja Excelsen justru terperosok dan membuat kakinya keseleo. Di puncak, sialnya mereka kembali tidak mendapatkan sinyal. Kemudian mereka memutuskan untuk kembali turun ke pepohonan, untuk beristirahat dan menunggu sampai malam. Jika komunikasi masih tidak bisa, mereka akan pulang dengan jalan kaki. Di markas, Letnan Komandan Eric kini menyadari tim Murphy telah melewatkan 3 jendela komunikasi. Eric lalu menghubungi komandan tertinggi, komando gabungan dan melaporkan hal tersebut. Namun respon yang diterima oleh Eric Christensen tidak seperti yang diharapkan oleh dirinya. Di saat mereka sedang beristirahat, X merasakan sesuatu. Disusul pula oleh Markus dan anggota yang lain. Murphy kemudian berinisiatif untuk memeriksa keadaan sekitar. Dia terkejut ketika melihat begitu banyak milisi yang telah mengepung mereka. Murphy lalu memberitahu yang lain bahwa mereka akan segera terlibat kontak senjata. Kemudian, Markus terlihat membidik salah satu anggota milisi tersebut. Dia lalu menembak orang itu, dan kontak senjata pun dimulai. Mereka berhasil membunuh cukup banyak milisi, namun jumlah mereka seakan tidak ada habisnya. Di sela-sela kontak senjata, Danny berusaha kembali menghubungi markas dan meminta bantuan QRF. Naas, tangannya justru terkena tembakan. Kontak senjata semakin sengit, apalagi para milisi juga memiliki senapan mesin dan RPG. Murphy dan X terkena beberapa tembakan, begitu pula dengan Markus. Murphy menyadari jika mereka semakin terpojok dan satu-satunya jalan adalah dengan turun meloncat ke tebing yang penuh dengan bebatuan. Segera setelah menghancurkan radio komunikasi mereka berempat lalu melompat bersamaan dengan ledakan. Akan tetapi, keadaan di bawah juga tidak lebih baik. Murphy kembali terkena tembakan, kali ini di kakinya. Para milisi juga terus mengejar dan memburu mereka. Di saat melarikan diri, Danny kembali tertembak. Lalu dia dibantu oleh Markus yang berada di dekatnya. Mereka kemudian bersembunyi. Merasa kondisi terlihat cukup aman, Markus sebagai petugas medis melakukan pengecekan terhadap kondisi rekan-rekannya meskipun kotak medisnya hilang. Tapi tiba-tiba, Danny justru berteriak dan meracau tidak jelas membuat musuh mengetahui posisi mereka. Kontak senjata kembali terjadi. Semakin terdesak, Murphy memutuskan untuk kembali terjun ke tebing. Murphy melompat pertama, lalu disusul X. Di saat giliran Markus yang akan turun sambil menggendong Danny, Danny justru tertembak di bahunya. Dia terjatuh dan tertinggal di atas, sementara Markus terdorong dan terjun ke bawah. Mereka bertiga kembali terperosok ke dalam tebing, berguling menabrak bebatuan, dan ajaibnya, mereka bertiga masih bisa selamat. Di bawah, mereka kembali diserang. Mereka pun menyadari jika Danny tertinggal. Di atas, Danny tampak sudah dilucuti oleh para milisi. Tubuhnya terlihat sangat lemah. Murphy kemudian menyemangati Markus dan X kalau mereka akan segera menjemput Danny dan membunuh semua musuh. Serangan kembali datang, mereka benar-benar kalah jumlah dan posisi. Murphy lalu berinisiatif ke puncak tebing yang terbuka untuk bisa mendapatkan sinyal dan meminta bantuan kepada markas. Sebelum pergi, dia memberikan amunisi untuk Markus, karena Murphy sadar jika apa yang dia lakukan adalah musuh bunuh diri, dan dia berkata kepada Markus untuk jangan pernah berhenti berjuang. X dan Markus mencoba melindungi Murphy dengan tembakan perlindungan. Singkatnya, Murphy berhasil mencapai tebing tersebut dan mencoba menghubungi markas melalui telepon satelit. Markas segera merespon. Namun, ketika markas meminta titik koordinat,
Murphy justru tidak merespon dan hanya mengucapkan terima kasih. Hal ini terjadi karena Murphy mulai kehilangan kesadarannya akibat terkena beberapa tembakan. Dan pada akhirnya, 3 tembakan di punggungnya akhirnya membunuh The Protector. Sementara itu di adegan lain kita juga bisa melihat Danny yang akhirnya menutup mata, dan bisa kita asumsikan jika Danny pun gugur pada saat itu juga. AH-64 Apache kembali ke tempat pertempuran. Kini tinggal X dan Marcus. Marcus lalu memeriksa kondisi X yang sepertinya terkena tembakan di kepala. Entah ini tembakan langsung atau ricochet ya, saya kurang tahu. Setelah itu mereka berdua saling menguatkan satu sama lain. X bahkan meminta Murphy untuk memberitahu istrinya jika dia meninggal dan menyampaikan pesan bahwa X berjuang dengan sekuat tenaga dan dia bangga jika pun harus gugur karena dia gugur bersama teman-teman seperjuangannya. Tiba-tiba para milisi kembali menyerang. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk berpencar kembali ke timnya Commander Eric. Mereka dihubungi QRF di J-Pad untuk kembali karena tidak ada AH-64 Apache yang tersedia untuk mengawal mereka di tempat landing zone yang masih panas. Akan tetapi Letnan Commander Eric tetap bergeming dan melanjutkan. Beruntung, pilot Chinook pun menyetujui hal tersebut. Di tempat pertempuran, meskipun X dan Marcus terpisah, mereka tampak senang ketika mereka mendengar suara helikopter dan mereka yakin bantuan akan datang. Namun tiba-tiba, saat Letnan Commander Eric dan salah satu prajurit bernama Sean Patton hendak turun dari Chinook, mereka diserang oleh RPG yang mengakibatkan heli terjatuh, menewaskan semua personel yang ada di dalamnya, dan membuat Chinook yang lainnya terpaksa harus kembali ke markas. Kembali ke medan pertempuran, X sudah mulai kehabisan amunisi. Hanya bermodalkan pistol Beretta M9, dia berhasil membunuh beberapa milisi, meskipun dia juga tertembak beberapa kali. Pada akhirnya, amunisi pistol Beretta M9-nya benar-benar habis dan X pun akhirnya gugur dengan sebuah tembakan tepat di kepala. Sementara itu, tampak Marcus masih memanggil-manggil nama X. Sepertinya Marcus belum mengetahui jika X sudah gugur. Tiba-tiba, sebuah RPG nyaris mengenainya. Dia kemudian terjatuh ke dalam jurang. Beruntung dia masih selamat. Lalu Marcus yang menyadari musuh semakin mendekat segera bersembunyi. Tidak lama kemudian terdengar suara helikopter Apache. Kedatangan Apache tersebut membuat para milisi pergi dan Marcus pun untuk sementara waktu aman. Dengan luka yang diderita, Marcus pun tertidur. Setelah tersadar, Marcus kemudian memeriksa luka-luka yang ada di tubuhnya. Dia berusaha untuk mengobati lukanya tersebut. Tapi sayangnya karena tidak ada kotak medis, jadi dia agak kesulitan. Kemudian, dia segera pergi untuk mencari tempat yang lebih aman. Di dalam perjalanannya, dia menemukan sumber air. Marcus pun segera masuk ke dalam kolam sumber air tersebut. Tetapi tiba-tiba dia dikejutkan ketika ada warga lokal di dekatnya. Marcus berpikir bahwa mereka adalah musuh, sembari mengancam dengan granat dan mencoba menakuti mereka. Namun, Marcus segera menyadari jika mereka justru berniat untuk membantunya. Marcus kemudian dibawa ke sebuah desa. Lalu, dia dibawa ke sebuah rumah. Di saat Marcus bertanya perihal markas militer Amerika, tampak ada seseorang yang tidak setuju ketika beberapa warganya menyelamatkan Marcus. Sang penyelamat Marcus berusaha menenangkan keadaan dan meyakinkan orang tersebut. Kemudian Marcus meminta bantuan salah satu warga lokal untuk pergi ke markas dan memberikan pesan yang ia tulis. Di sisi lain, beberapa milisi yang dipimpin oleh Tarak mencurigai jika Marcus diselamatkan oleh warga sekitar karena melihat bercak darah yang mengarah ke sana. Mereka kemudian mencari dan akhirnya menemukan Marcus. Ketika para milisi membawa Marcus untuk dieksekusi, beberapa warga, termasuk orang yang menyelamatkannya, justru mengangkat senjata. Hal itu membuat Tarak dan timnya yang kalah jumlah harus pergi. Namun, Tarak berkata bahwa dia akan kembali lagi dengan lebih banyak pasukan dan membunuh seluruh warga desa. Setelah diselamatkan dari milisi Taliban, Marcus kembali dibawa ke rumah orang yang menolongnya. Marcus kemudian meminta pisau untuk mengeluarkan serpihan logam yang ada di tubuhnya, dan langsung tidak sadarkan diri setelah melakukan hal tersebut. Orang yang menolong Marcus tersebut kemudian membantu mengganti pakaian Marcus dan membersihkan luka-luka yang ada di tubuh Marcus. Keesokan paginya, Marcus diberikan makanan dan minuman dan memakannya dengan lahap. Tidak lama kemudian, kelompok Ahmadsyah kembali datang ke desa, kali ini dengan personel yang lebih banyak. Mereka kemudian terlibat kontak senjata dengan penduduk setempat. Di saat bersamaan, markas berhasil mendapatkan pesan dari Marcus dan segera menyiapkan pasukan untuk menjemput Marcus. Marcus yang sempat ditemukan oleh salah satu milisi dipukuli habis-habisan, sedangkan di tempat yang lain, orang yang menolong Marcus harus berhadapan dengan Tarak. Beruntung, dia berhasil mengalahkan dan membunuh Tarak. Kembali ke tempat Marcus, berkat bantuan si anak pemilik rumah, Marcus pun berhasil membunuh milisi tersebut dengan sebuah pisau. Kemudian di saat warga desa terdesak oleh serangan para milisi Taliban, tim QRF yang dibantu beberapa helikopter Apache dan pesawat A-130 Gunship berhasil memukul mundur para milisi. Marcus akhirnya berhasil diselamatkan. Dia sempat meminta agar warga yang menolongnya tersebut bisa ikut dengannya. Namun hal tersebut tidak diizinkan. Marcus hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua.
Selanjutnya, kita akan melihat adegan yang sama dengan adegan pembuka, di mana Markus sedang distabilkan di dalam sebuah helikopter Black Hawk.